Aduh, masih kurang semangat ini. Langsung sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Bagus. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu kembali. Kita masih dalam suasana Natal. Siapa nih yang masih semangat? Siapa yang hari ini keliling-keliling ke rumah keluarganya? Siapa yang di rumahnya sudah pasang pohon Natal? Siapa? Feli Lausa. Oh, Feli sudah. Kezia juga sudah. Si Aura kenapa geleng-geleng? Aura belum pasang pohon Natal. Aura lagi di luar kota ya. Ada Moses, Yosua, semuanya sudah pada bersuka cita hari ini karena kita masih memperingati hari Natal. Nah, karena itu, Lausa hari ini mau ajak kalian bernyanyi, mau ajak kalian dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan menyertai tidur malam kami. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bangun, kami boleh bersuka cita, kami masih diberikan kerinduan untuk ikut ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati setiap lause yang melayani hari ini, biarlah melalui lause-lause kami boleh mendapatkan berkat yang baru. Tuhan berkati kami mau tertib, kami mau dengar-dengaran, kami mau siapkan hati kami. Hai, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, yang percaya katakan, amin. Nah, lause sapa sekali lagi harus lebih kencang dari yang tadi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Aduh, cuma lause yang semangat, yang lain masih belum semangat ini ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Wah, Oke, kita mau angkat pujian. Selamat datang loh. So, undang semuanya untuk bang. Ini ada nomor 21. Bahasa kita. Kasih tanganmu. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat sang besar, berita surga dan bergema. Tunggu malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Jangan buka TV. Halo suami. Kita mulai dari awal ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam. Haleluya. Oke, masih semangat nggak kalau langsung minta sekali lagi buat bernyanyi? Masih Lausa. Masih semangat ya. Nah, lause-lause yang lain boleh lihat ini adik-adik yang semangat. Lause mau bagi-bagi bintang. Siapa yang semangat hari ini boleh ditambahin 1 bintang ya Lause. Nah, kita Oke, mau Lause. kembali angkat pujian Yesus Raja Damai. Yang semangat. Enggak. Ada Cici. Tete di mana?
Lihat hasilnya. Sinyalnya. Semuanya boleh duduk kembali. Lausa tadi sudah catat ya, Lausa? Siapa saja yang semangat? Sudah, Lausa. Lausa Fani, mic-nya itu termute ya? Iya, Lausa. Tadi ada iklan dari YouTube-nya. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau lanjutkan ibadah kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita yang masih seputar tentang Natal. Nah, tapi sebelum itu kita mau kembali angkat pujian. Cuman Lausa rindu nih adik-adik siapa yang mau kesaksian? Ada nggak yang mau kesaksian? Sebelum kita dengar firman Tuhan, Lausa mau dengar nih adik-adik. Ada yang mau kasih pujian kah? Felicia mau? Felicia tadi tunjuk tangan.
Ayo, siapa mau nyanyi? Atau ada yang mau cerita, Lause, aku sepanjang tahun ini Tuhan tolong aku, Tuhan sembuhin aku, atau ada yang dapat ranking. Ada yang mau cerita? Nelson mau cerita? Ada? Aduh, kayak masih malu-malu ya. Oke, kalau tidak ada, kita mau lanjut, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita, semuanya harus fokus. Tapi sebelum itu, kita mau angkat pujian seorang anak telah lahir. Minta air panas. Minta air panas untuk Bentar ya. Di mana duitnya? Enggak. Enggak. Ya, Mi. Yang tetap adiknya. Anak telah lahir untuk kita diberikan lambang pemerintahan. Kok jadi warna biru? Ya, Mom itu Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya ketiduran. Ini yang punya ide. Lambang pemerintahan di atas baunya dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
ada suara. Ada ya. Juru Oh, belum selamat mulai ya. dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kepada Lause Putri, dipersilakan. Terima kasih loh Stefani. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami boleh lagi datang ke sekolah minggu. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakailah Lause untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itu merupakan isi hati Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lause dari tadi belum lihat nih semangatnya semuanya. Boleh yuk yang masih memungkinkan untuk open cam, boleh open cam. Yang ini open mic dulu ya semuanya, langsung mau sapa dulu nih. Shalom. Shalom. Masih belum semangat, belum kompak. Ayo. Ya. Langsung sapa sekali lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Luar biasa loh. Saya lihat dulu. Udah open semua belum nih? Halo, selamat bergabung Catherine Pranoto. Sama siapa lagi ya, Maria? Oh, Jevan. Ya. Hai Darren, Vano juga. Nah, lah sebelum langsung masuk dalam firman Tuhan, langsung mau ngucapin selamat hari Natal untuk kita semuanya. Merry Christmas. Iya. Nah, hari ini Lause mau menyampaikan firman Tuhan masih berkaitan dengan Natal ya. Pasti adik-adik ini rata-rata udah sering ya dengerin firman Tuhan ini. Nah, yuk sebelumnya kita mau lihat dulu ya videonya ya. Nanti Lause bakal banyak bagi bintang nih kayaknya hari ini ya. Ya, kemarin kan sudah dapat ya semuanya. Nah, sekarang kita yuk boleh fokus, boleh dengerin dulu ya. Salah, kepencet. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal
mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, siapa yang tadi sudah menyimak? Tunjuk jari. Mana tunjuk jari? Siapa yang tadi sudah menyimak? Nah, hari ini Lause mau apa? Oh, Liam, ya. Asia ya. Iya. Nah, hari ini Lause mau menceritakan tentang orang-orang Majus dari timur ya. Nah, itu terambil dalam kitab Injil Matius. Matius pasal yang kedua. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang bawa Alkitab? Boleh dicatat ya, Lause Lucia. Oke, siapa aja yang bawa? Coba tunjukin dulu Alkitabnya nih. Untuk mau lihat siapa aja. Felicia bawa enggak? Ya, Luis. Dia bawa. Aurelia. Nelson. Clarissa. Valentina. Oke. Bawa, Bu. Diam. Ada. Diam. Devan. Nikita. Siapa lagi ya? Nikita. Catherine Pranoto. Gak ada Alkitab, Bu. Oke. Vano, Dewan, Vano.
Dewan punya si Wah, udah loh, Udah ya. Nah, kita buka yuk sama-sama ya. Di Matius pasal yang kedua. Ya, yang belum ada Alkitabnya secara fisik nggak apa-apa. Dari handphone juga nggak apa-apa ya. Dibaca di Matius ya, pasal 2. Judulnya orang-orang Majus dari Timur. Ya, kalau serasa semua sudah sering ya dengar cerita ini setiap Natal ya. Jadi tentang orang-orang Majus dari Timur. Orang-orang Majus ini siapa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang mau bantu jawab, Lause? Beramal. Siapa tadi? Oh, si Catherine Pranoto ya. Peramal ya. Boleh lah ya dikasih 1 bintang dulu Lause, Catherine Pranoto ya, tambah. Tapi Lause mau agak lurusin sedikit ya. Ya kalau dari beberapa tafsirannya sumber yang halo ya. Yesus. Siapa itu? Diam. Oh iya, apa? Ya. Orang yang mencari orang Yesus. Orang yang apa ya? Mencari Tuhan Yesus. Oh, mencari Tuhan Yesus. Ya, boleh juga. Langsung ditambahin dulu ya 1 bintangnya. Karena udah berani jawab. Iya. Lause ini ya, orang Majus itu lebih tepatnya itu orang-orang yang saat itu tuh ahli perbintangan ya. Jadi mereka itu mempelajari tentang bintang gitu ya. Kalau nama ilmunya tuh astrologi. Jadi tentang luar angkasa, tentang perbintangan ya. Jadi orang-orang Majus pada saat itu tuh orang-orang yang kalau kayak dibilang si Catherine Pranoto tadi peramal ya, tapi kadang kalau kita tahu peramal tuh kayak lebih ke sihir atau apa ya, tapi pada saat itu tuh bukan kepada itu ya, tapi kepada lebih tepatnya adalah kepada orang-orang tentang ahli perbintangan. Jadi mereka tuh memang belajar tentang bintang gitu ya, tentang ilmu astrologi ya. Jadi nah saat itu mereka lihat kan ada bintang yang menandakan bahwa ada kelahiran siapa? Kelahiran raja orang Yahudi, yaitu Yesus sendiri ya. Nah, akhirnya mereka mengikuti bintang itu ya. Nah, tibalah mereka bertemu dengan raja siapa ya tadi ya? Raja siapa ya? Ada yang mau jawab? Larissa. Siapa ya? Ada yang Larissa. Larissa, jawab. Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ya. Nah, ketika di ayat yang kedua nih, di Matius ayat yang kedua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihatnya bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ketika Raja Herodes mendengar hal itu dari orang-orang Majus, apa ya responnya dari Raja Herodes? Ada yang tahu? Sebut nama dulu ya. Larissa. Aura Lause. Iya, Lause. Oke, Clarissa tadi udah kita kasih kesempatan dulu ke Aurel ya tadi ya. Terkejut. Oke, Lause tolong dibantu ya catat bintangnya. Nah, terkejut ya. Wah, dia nggak tahu ya. Dia baru tahu infonya itu dari orang Majus. Nah, lalu setelah dia terkejut, apa ya yang Alkitab tadi sama diceritain di video? Aduh, Raja Herodes bertanya kepada siapa ya? Dia memanggil siapa ya? Apa? Dia? Diam. Siapa? Diam apa Lia nih yang mau jawab? Diam. Diam, berarti diam. Orang Majus. Apa? Bukan nih yang pertanyaannya ketika Raja Herodes kan udah takut nih ya. Sebelum dia panggil orang Majus nih, dia bertanya dulu sama siapa, Liam? Kan dia baru tahu nih dari orang Majus bahwa ada raja yang mau lahir. Nah, dia terkejut. Sudah dia terkejut itu ayo di ayat keempat tuh nah. Lia apa Lia? Jawabannya imam dan Taurat, ahli Taurat.
bangsa Yahudi ya. Ya, jadi Liam ketika itu kan sudah nih, ketika orang Majus itu kasih tahu Raja Herodes terkejut nih. Wah, akan ada raja yang lahir. Usah, ini Mazmur berapa, Usah? Matius pasal 2. Pasal 2 ya, bukan Mazmur ya. Matius ya. Jadi di ayat keempat dia terkejut, lalu Raja Herodes memanggil ini dulu, dia bertanya kepada para imam dan juga kepada ahli Taurat. Itu tuh imam dan ahli Taurat itu yang biasanya memberikan nasihat kepada raja-raja gitu ya, orang yang berhikmat gitu ya. Nah, terus Raja Herodes bertanyalah, di mana raja yang akan dilahirkan itu. Nah, di ayat yang kelima dan seterusnya, orang tadi sama di video udah dijelasin juga ya, kalau nyimak, kalau kata para imam-imam itu di mana ya? Ayo. Di Bethlehem. Tadi siapa ya? Louis ya? Atau siapa? Louis ya? Oke, Louis ya. Di Bethlehem, tanah Yudea, seperti yang sudah ada di kitab Nabi. Nah, lalu baru ini dia sudah Raja Herodes tahu itu, dia kasih tahu lagi nih ke orang Majus. Kalau ayat yang ke-7 tuh. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Kata si Raja Herodes, pergi ke Bethlehem dan selidikilah. Pergi dan selidikilah. Sesudah kamu menemukan dia, raja yang baru lahir itu ya. Nah, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, langsung mau bertanya lagi nih. Siapa yang bisa jawab ya? Sebut nama dulu. Apakah benar Raja Herodes itu benar-benar mau datang menyembah bayi yang lahir itu? Raja Louis Lawson. Siapa? Louis udah tanya Jevan dulu ya tadi ya. Elvano. Oke, nanti ya Jevan dulu sebentar. Apa Jevan? Adakah jawab? Hah? Tidak mau menyembah Tuhan. Oh ya, ternyata Yesus membunuh. Oh ya, boleh Vanu, boleh tambah juga sama Jevan. Ya, ternyata sebenarnya Raja Herodes itu bukan benar-benar mau datang menyembah bayi yang baru lahir itu ya. Nah, tapi dia ternyata berniat berniat untuk membunuh bayi itu ya. Nah, ayat yang ke-9, setelah mendengarkan kata raja itu berangkatlah dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka dan berhenti di tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Nah, jadi respon dari orang-orang Majus ini tadi ketika mereka bertemu dengan bayi Yesus, apa responnya? Bersukacita ya. Lalu mereka mempersembahkan apa nih? Pasti banyak yang tahu. Ayo. Apa ya yang mereka persembahkan? Sebut nama dulu. Aura Lawson. Dengar Meme dulu ya. Emas. Meme apa nih? Dewan itu. Dewan timur. Emas, kemenyan dan mur ya. Emas. Ya, tadi udah Cece Meme-nya jawab ya. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur ya. Nah, di sini orang-orang Majus ini tidak disebutkan berapa jumlahnya ya. Jadi bukan hanya 3 Rasul rasa ya, tapi Rasul rasa mereka itu adalah rombongan pastinya. Kenapa? Karena jarak yang mereka harus tempuh itu dari negeri timur itu, negeri Persia atau Iran ke Bethlehem itu tuh butuh waktu adik-adik. Punya jarak yang cukup jauh, bermil-mil katanya. Kalau dihitung waktunya tuh mungkin butuh berminggu-minggu. Jadi kemungkinan besar mereka itu berombongan karena apalagi mereka kan bawa barangnya banyak ya pastinya ya. Tidak hanya kayak di video tadi ya, cuma satu-satu. Pasti langsung rasa kalau mereka berpergian jauh pasti butuh bawa yang banyak yang harus dibawa. Apalagi waktu itu kan belum ada kendaraan, pasti pakai hewan ya.
terus banyak barang berharga juga, pasti mereka satu rombongan ya. Nah, jadi itu ya yang mau diluruskan ya, bahwa orang Majus itu tidak hanya 3 orang ya, tetapi tidak dicatat secara jelas berapa orangnya, tapi serasa mereka adalah berombongan gitu ya. Nah, terus sesudah mereka mempersembahkan itu, akhirnya mereka pulang nih, orang Majus itu tadi ya. Nah, terus apa ya yang diperingatin oleh malaikat Tuhan melalui mimpi kepada orang Majus itu? Ada yang mau bantu jawab? Siapa? Siapa langsung nggak dengaran? Siapa langsung ada yang bisa bantu langsung dengar? Siapa? Aurel. Aurel. Oke, Aurel. Jangan kembali kepada Herodes. Tetapi harus kalian pilih jalan yang lain gitu ya. Kan tadi kan Herodes berpesan kalau kalian udah ketemu kasih tahu aku ya gitu. Nah, tapi ternyata malaikat Tuhan melalui mimpi menyampaikan bahwa mereka harus melewati jalan lain ya, kayak gitu ya. Nah, setelah itu apalagi ya? Habis itu si Yusuf dan Maria juga dikasih tahu ya dalam mimpi oleh malaikat Tuhan apa? Ayo tadi yang nyimak. Lia, Lausa. Iya, oke apa Lia? Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ya, jadi malaikat Tuhan pun menyampaikan dalam mimpi kepada Yusuf dan Maria untuk mereka segera pergi ke Mesir ya, karena Herodes akan datang untuk membunuh mereka. Membunuh tadi ayat keberapa tadi? Menyingkirlah Yusuf, ayat yang ke-13 ya. 13 dan seterusnya ya. 14. Maka Yusuf bangun dan mengambil anak itu pada malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati ya. Nah, jadi di situ Tuhan kasih perintah melalui malaikatnya, melalui mimpi kepada Yusuf dan Maria untuk mengungsi dulu ke Mesir ya. Nah, agar habis itu baru setelah Herodes mati tadi, baru dikasih lagi ya perintah untuk kembali lagi ya ke Nazaret. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini yang tentunya pasti berkali-kali kita sering dengar ya adik-adik ya. Nah, ada beberapa berkat firman Tuhan yang saya mau sampaikan yang kiranya juga bisa memberkati kita sama-sama belajar ya. Yang saya pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini adalah tentang ketaatan adik-adik. Ketaatan ya. Ketaatan dari siapa? Orang Majus ya. Dari Yusuf dan Maria ya. Ketika orang Majus itu dapat perintah, dapat mimpi dari Tuhan, kayak itu ya, malaikat Tuhan menyampaikan perintah kayak gitu ya. Mereka taat. Mereka taat ya. Yusuf dan Maria juga kalau di Alkitab tidak ada mereka bilang kayak dulu Tuhan. Kayak itu tidak ada juga ya. Mereka apa? Tapi langsung ya. Langsung pergi gitu ya. Jadi langsung belajar juga di sini tentang ketaatan. Ketaatan kepada siapa ya? Pertama kepada Tuhan. Kita taunya gimana sih? Mungkin sekarang kita enggak dengar secara langsung. Kayak misalnya Lucy bangun, Ida ya. Tapi kita taunya dari mana adik-adik? Misalnya Nelson dipanggil langsung. Ada suara gitu. Mungkin enggak secara langsung seperti itu saat ini ya. Nah, tapi kita bisa tahu dari mana? Kita tahu dari Alkitab. Lalu saya sangat percaya nih. Setiap firman yang disampaikan melalui Alkitab adalah firman yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Jadi kita yang pertama adalah belajar taat kepada Tuhan. Kita tahu taatnya melalui firman-nya ya. Nah, terus selain itu kita bisa taat sama siapa lagi? Belajar taat kepada papa mama ya, ketika dinasehatin. Kita mau belajar taat. Yang kedua, kita mau belajar tentang kesabaran nih. Kesabaran. Siapa yang di sini kalau misalnya dijanjiin, misalnya siapa ya di sini ya? Misalnya
siapa nih ya? Liam, dijanjiin. Liam belajar dulu ya. Agak kalau misalnya Liam udah bisa baca nih, agak mami beliin mainan, tap-tapan. Tapi harus bisa baca dulu nih. Nah, kita sabar dak kalau udah dijanjiin kayak gitu? Sabar dak? Misalnya Lia, kaget belajarlah dulu ya. Kaget pas liburan kita pergi jalan-jalan, liburan. Nah, dijanjiin gitu oleh papa mamanya. Pernah nggak? Pernah ya? Nah, kadang kita untuk menantikan sesuatu itu butuh kesabaran ya. Butuh waktu ya. Kayak Liam tadi, katanya kan syaratnya harus bisa, kalau belajarnya pintar, baca dulu. Ada proses ya yang harus dijalanin ya. Harus rajin belajar dulu. Kayak si Aurelia misalnya. Nanti tunggu liburan, berarti harus ada waktu yang ditunggu dulu ya. Tunggu liburan, ya. Nggak bisa sekarang atau besok langsung gitu ya. Nah, sama nih, kita diajar kesabaran. Kayak orang Majus itu, butuh waktu lah adik-adik, bukannya langsung kayak naik angkot langsung sampai nih ke tempat bayi Yesus. Enggak, waktu itu nggak ada angkot ya. Harus jalan kaki ya. Butuh waktu berminggu-minggu. Tapi mereka mau sabar gitu ya. Mau sabar untuk apa yang untuk segala sesuatu itu langsung belajar juga. Kita harus belajar sabar ya. Kita pengen sesuatu nih, pengen cepet. Kita kan pasti pengennya kayak kita dapat hadiah, pengennya cepet. Nah, tapi kita hari ini juga belajar untuk sabar dalam setiap proses yang ada ya adik-adik ya. Nah, terus apa lagi ya? Langsung mau belajar juga yang ketiga itu tentang memberi yang terbaik. Adi ya, si orang Majus tadi ketika bertemu dengan bayi Yesus, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur, gitu ya, memberikan hal yang terbaik ya kepada bayi Yesus yang lahir itu. Nah, kita mungkin bukan kasih emas, kemenyan, dan mur lagi saat ini ya, mungkin langsung bisa bilang kita bisa memberi yang terbaik dengan memberi hidup kita tadi ya, memberi hidup kita kepada Tuhan dengan cara apa? Tadi melakukan firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah minggu, membaca Alkitab, ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir adalah, terlebih dari itu adalah sukacita. Respon tadi nih, siapa yang tadi masih ingat respon dari orang Majus ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa? Bersukacita. Nah, bersukacita. Siapa yang tahu arti sukacita itu apa ya? Siapa yang belum jawab, Lause ya? Coba ya, Lause. Siapa yang belum dapat? Belum. Bintangnya Lause. Siapa lu sih? Darren dulu. Oke, yang belum dulu ya, Lause kasih dulu ya. Si Moses dulu nih. Moses. Sukacita itu artinya apa ya, Moses ya? Mana Moses ya? Kok nggak kelihatan Moses? Moses keluar dari room, nggak usah. Oh, mungkin jaringan kali ya. Oh, Darren. Mana Darren? Dewan senang, Ustaz. Kok Fano yang jawab? Darren apa Darren? Arti sukacita Darren? Senang. Oh, senang. Iya ya, artinya kalau sukacita itu senang ya. Begitupun kita belajar ya, kalau Tuhan Yesus yang sudah lahir ke dunia, dia rela mengorbankan dirinya untuk kita ya. Karena dia mengasihi kita, kita pun harus merespon dengan sukacita ya adik-adik ya. Merespon nih Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita harus menyambut kelahiran Tuhan dengan sukacita, dan biarlah sukacita itu terus ada dalam hati kita ya adik-adik ya. Nah, ada lagi nggak yang belum dapat bintang ya, Lause ya? Nelson. Siapa? Nelson. Oh, Nelson ya. Nelson nih. Nelson, hari ini kita belajar tentang apa, Nelson ya? Satu aja. Satu kata. Apa? Tentang apa, Nelson, hari ini? Yang pertama tadi tentang? Nelson tentang ketaat. Halo Nelson. Tentang apa Nelson?
Ketaatan. Coba Nelson ikuti Lause nih. Hari ini belajar tentang apa? Ketaatan. Iya, masih malu-malu ya tentang ketaatan ya Nelson ya. Bolehlah ditambah 1 bintang ya. Udah ikut ya. Tentang ketaatan. Terus apa lagi? Ada yang mau bantu Lause lagi jawab? Siapa lagi ya yang belum ya? Feli, Lause. Ya, Feli dulu. Oh ya, ya, Feli dulu. Feli, apalagi hari ini yang Feli dapat nih dari firman Tuhan hari ini? Boleh sama dari Lause, boleh beda. Iya. Ya, nanti satu-satu yang belum Lause kasih ya. Apa Feli? Yang hari ini Feli dapat dari cerita firman Tuhan hari ini. Boleh sama dengan Lause, boleh juga. Minggu. Ada Feli? Belajar apa hari ini Feli? Oh, Feli ini dulu ya, mungkin yang lain dulu. Liam, belajar apa Liam? Sabaran. Apa? Kesabaran. Oh, sabar ya. Berarti harus sabar ya, Liam. Banyak-banyak sabar ya, Liam ya. Tahunya Lause. Yaya belum Lause. Yaya belum ya. Tadi Yaya apa ya? Yang Yaya pelajarin hari ini Yaya dari firman Tuhan. Boleh yang sama, boleh yang mungkin Yaya dapat berbeda, boleh bagiin ke Lause juga. Apa Yaya? Belum open kayaknya mic-nya Yaya. Apa yang Yaya dapat dari cerita firman Tuhan hari ini? Belajar tentang apa? Tentang Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus lahir ya. Aplikasinya tadi apa aja ya? Selain ketaatan, terus kesabaran, terus apa lagi ya? Yang Yaya dapat ada lagi nggak? Tentang apa ya? Yang terakhir tadi tentang bersuka cita. Oh ya, boleh ditambahin ya Lause ya tentang bersuka cita juga ya. Kita hari ini diajar untuk bersuka cita. Sudah semua dapat Lause? Lause Lucy, udah semua? Selo udah ke gereja ya? Udah semua ya. Lause saya Catherine Pranoto udah ya? Udah dapat ya. Sudah. Oke, hari ini Lause sudah bagi semua bintangnya. Nah, jangan lupa mau nambah bintang kan? Dengerin nih ayat hafalannya. Yuk. Jadi ayat hafalannya ini jangan lupa dikirim ke grup ya. Semakin cepat dikirim, semakin besar poinnya. Semakin mendekati hari Minggu dikirim ke grup, maka semakin sedikit poinnya. Oke? Ya, dengerin ya. Langsung nggak ulang ya. Dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat 23. Sudah? Sudah dapat Yohanes 14 ayat 23. Siapa ya mau bantu Lause baca? Meme, Clarissa ada nggak Clarissa tadi? Ada ya. Ayat berapa tadi Lause? Ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Bisa bantu baca. Oh ya mau bantu baca. Oke, boleh. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Oke, terima kasih ya. Nah, ini ada ditampilin juga ya. Jadi yang belum ada Alkitab di rumahnya boleh screenshot nih, nggak apa-apa ya. Atau download di HP-nya aplikasi Alkitab ya. Dalam Yohanes 14 ayat 23 ya. Lalu bacain sekali lagi. Ini ayat hafalan kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, melalui firman Tuhan ini juga ayat hafalan ini biarlah kita diingatkan untuk belajar mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan menuruti firman Tuhan ya adik-adik ya.
Oke, firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Kita mau menutup dalam doa ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini banyak hal kami boleh belajar dari firman Tuhan tentang ketaatan, kesabaran, sukacita, dan memberi yang terbaik. Tuhan tolong kami untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Min, silakan Lause Fani. Oke, terima kasih Lause untuk cerita firman Tuhannya. Terima kasih, Lause. Iya, semoga adik-adik mengerti apa yang sudah disampaikan tentang orang Majus. Kita belajar tentang ketaatan, kesabaran, dan sukacita. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Lause mau ingetin buat adik-adik yang mau kasih persembahan, nanti mungkin lause-lausenya ada share di grup, gimana cara kasih persembahannya. Terus nanti mungkin adik-adik juga boleh kumpulin di rumah dulu, atau nanti diantar ke gereja atau ditransfer juga nggak apa-apa. Oke, kita akan lanjutkan ibadah kita. Adik-adik masih bersukacita kan? Kita tadi baru belajar tentang bersukacita nih. Pasti adik-adik masih bersukacita. Nah, kita mau angkat pujian Dia Lahir Untuk Kami. Hi, what's your name? Hi, my name is Mutia. Nice to see you. Okay, so where are you from? Oke, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Ibadah kita sudah sampai di akhir. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita, langsung mau tanya adik-adik, ada yang mau didoain? Ada yang punya pokok doa? Mungkin lause-lausenya juga boleh. Ada, Miss. Apa? Vano mau didoain apa? Ya, sembuh. Vano lagi sakit? Ya. Sakit apa? Pilek. Oh, Vano lagi pilek. Kita doain Vano. Yang lain? Ada Valen. Dewan juga, Miss. Dewan juga. Dewan juga. Pilek. Oh iya, Darren sama Vano lagi sakit pilek. Kita doain. Lause Valen juga. Lause Valen punya sakit mah.
kemarin Lause Valen masuk rumah sakit. Kita doain juga ya, semoga cepat sembuh. Terus yang lain, ada yang mau didoain? Enggak. Nelson Sariawan. Nelson Sariawan. Waduh, kalian banyak yang sakit ya. Ada lagi yang mau didoain? Kita doain juga untuk teman-teman kita yang belum bagi rapot. Semoga hasilnya memuaskan, dapat hasil yang terbaik ya. Dia sama Aurel seneng. Oke. Untuk doa penutup dan mendoakan teman-teman kita yang sakit, juga teman-teman kita yang akan bagi rapot, kita kesekian solusi, boleh pimpin dalam doa. Seulangin ya, tadi ada Valen, ada Vano, Darren ya? Ya benar. Nelson ya, siapa lagi? Ya, semuanya. Lause Valen, Lause. Ya, Valen ya. Yang belum bagi rapot ya. Sama kita semua supaya sehat. Oke, semuanya lipat tangannya dulu. 1, 2, 3, lipat tangan. Tutup mata. Kita doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama ikut sekolah minggu. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya Tuhan memberkati lause-lause yang sudah mengajar kami. Saat ini kami mau doa bersama-sama Tuhan untuk teman-teman kami, untuk lause kami yang sedang sakit saat ini. Kami berdoa untuk Lause Valen. Tuhan kiranya memberkati dan menolong yang sempat ada di rumah sakit. Tuhan berkati dokter yang memeriksa dan juga merawat Valen. Kami juga berdoa untuk adik-adik kami, ada Vano, ada Darren yang sakit pilek. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, supaya mereka boleh sehat lagi. Kami juga berdoa untuk Nelson yang beberapa hari sariawan dan juga sakit di bagian gusi. Tuhan juga tolong supaya sembuh. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan kepada kami semua, dan kami juga berdoa untuk adik-adik yang belum bagi raport. Kami sungguh rindu, biarlah nilai mereka juga boleh bagus dan memuaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan tutup sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati, kami boleh sehat semua, dan minggu depan kami boleh bersama-sama ikut sekolah minggu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Lause. Oke, adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Langsung mau ucapin Merry Christmas buat semuanya. Ya, selamat Natal ya. Buat Aurelia, besok hati-hati ya di jalan. Lause Vano tadi yang semangat siapa aja bintangnya? Kenapa Lause? Tadi Lause Putri catat siapa aja? Yang untuk ini ya, untuk tadi gerakan lagu tadi ada Louis, ada Aurelia, sama Aurel sama Lia maksudnya. Terus ada Yosua, ada Liam. Itu yang awal. Itu yang Lause lihat bergerak ya. Alvano ya. Alvano tadi belum ini masuk pas awal tadi. Udah masuk tadi. Minggu depan Vano harus semangat juga, jadi nanti bintangnya ditambah. Oke. Nggak apa-apa, masih banyak ya waktunya buat kumpulin. Harus terus semangat setiap minggunya ya.